Ini dia 3 jebakan yang sering sekali menjebak clipper-clipper pemula. Kadang gue merasa sedih, gue melihat banyak banget clipper-clipper pemula di luar sana yang masih sering ya dijebak dan menjadi korban. Oke? Oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan 3 cara kotor ini. Yang pertama ada jebakan potongan. Maksudnya apa kok? Potongan platform. Sedangkan gue lihat banyak banget platform-platform yang motongnya itu bisa 20% atau bahkan di atas itu. Jujur, menurut gue itu agak kejam ya guys. Ini udah kayak bentuk penjajahan modern sih menurut gue. Kita masuk ke yang kedua. Nah, ini jebakan yang sering banget kena ke clipper-clipper pemula ya. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali yang sengaja bikin minimal claim-nya tinggi. Sebenarnya ya, ini gue buka-bukaan aja. Kalau ada orang buka campaign clipper, semakin tinggi minimal claim yang dia buat, maka clipper akan semakin dirugikan. Nah, ini yang terakhir. Ini dia 3 jebakan yang sering sekali menjebak clipper-clipper pemula. Nah, ini gue kadang ya, sebagai pemilik platform, pengembang platform, Clipo, kadang gue merasa sedih. Gue melihat banyak banget clipper-clipper pemula di luar sana yang masih sering ya dijebak dan menjadi korban. Oke? Oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan 3 cara kotor ini. Mungkin beberapa dari kalian pernah ngalamin juga, coba kalian ceritain di kolom komen. Cuman gue bisa pastikan 3 hal ini kita jaga supaya tidak terjadi di Clipo. Jadi buat teman-teman yang mau klip dan mendapatkan bayaran secara fair, ya pastinya clipping di Clipo aja. Nih, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya. Yang pertama ada jebakan potongan. Maksudnya apa kok? Potongan platform. Nah, ini menurut gua ya, banyak sekali platform-platform yang gimana ya, potongannya itu agak keterlaluan sih ya. Kalau misalnya kita ngomongin fair-fairnya aja gitu kan, yang namanya potongan platform harusnya ada standarnya. Misalnya kalau gua jualan di TikTok Shop sekarang, paling potongan platformnya belasan persen ya. Itu udah TikTok loh, perusahaan multinasional, gede, global gitu ya, belasan persen. Ya walaupun kalau kalian tambah-tambahin dengan yang lain-lain, mungkin bisa lebih tinggi, tapi kan itu opsional juga. Tapi mentoknya ya di belasan persen, gitu kan? Sedangkan gue lihat banyak banget platform-platform yang motongnya itu bisa 20% atau bahkan di atas itu. Jujur, menurut gue itu agak kejam ya guys. Karena coba kalian bayangin, kalian udah capek-capek kerja, harusnya dapat bayaran 1 juta. Terus kalian kena potong 20%. Akhirnya yang bisa kalian bawa pulang sisa 800.000. Oke, 200.000-nya nguap, gitu ya. Gue bukan bilang kalau platform itu nggak ada potongan sama sekali ya. Walaupun di Clipo sekarang kita potongannya 0%. Cuman ke depannya pasti Clipo juga bakal ada potongan. Cuman gue nggak tega sih naruh sampai setinggi ini atau bahkan lebih tinggi dari ini ya. Ini udah kayak bentuk penjajahan modern sih menurut gue. Jadi buat teman-teman, perhatiin baik-baik ya platform Clipper atau komunitas Clipper yang kalian ikutin. Kira-kira kalian mau nggak dipotong sebesar ini? Balik lagi, ini gue nggak bilang kalau misalnya kalian nggak boleh clipping di tempat yang motong kalian 20% atau lebih. Nggak, ini semua terserah kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa, oh nggak apa-apa kok, aku emang seneng clipping, terus dipotong yang gede-gede nggak apa-apa, emang aku mau memperkaya si platformnya, ya silahkan gitu, feel free. Nah, cuman ini yang harus kalian perhatikan. Kenapa? Karena banyak clipper pemula yang nggak aware. Nah, gitu loh. 20% ini, atau berapapun persennya itu, kadang itu tidak dibahas. Tidak di-sharing. Ya. Jadinya orang ngira ya udah clipping. Loh, kok pas mau narik duitku jadi sisa 800.000 dari 1 juta. Barulah akhirnya banyak clipper yang kecewa. Makanya banyak, ini kenapa gue bisa bikin video ini? Karena ini hasil curhatan sebenarnya ya teman-teman ya. Ini semua adalah hasil curhatan dari clipper-clipper pemula yang akhirnya chat ke gue atau chat di Clipo. Makanya gue bisa dapet informasi ini. Gitu kan? Kalau nggak, gue dari mana bisa tahu? Nah, ini adalah jebakan pertama. Gue bukan melarang kalian mau clipping dimanapun, bebas ya. Tapi tanya dulu berapa persen potongan dari platform itu. Kalau kalian oke dengan potongannya, bahkan nih, misalnya lebih ekstrim, oh potongannya 50%, tapi kalian happy gitu. Kalian mau? Ya udah. Gitu loh. Yang penting apa? Yang penting kalian tahu. Kalian aware. Berapa sih potongan dari tempat kalian clipping. Itu yang pertama. Oke? Kita masuk ke yang kedua. Nah, ini jebakan yang sering banget kena ke clipper-clipper pemula ya. Jebakan minimal claim. Nah, ini juga jarang nih dibahas nih. Tapi memakan banyak korban. Maksudnya apa kok? Jadi, tiap campaign Clipper tetap ada minimal claim-nya. Ya, dan ini normal sekali. Bahkan di Clipo juga ada.
Tujuannya apa? Tujuannya menjaga supaya para clipper-clipper itu tidak mensubmit video-video yang kurang berkualitas. Karena nggak bisa kalau misalnya kita izinkan dari satu view aja orang bisa submit, kalian kebayang nggak? Clippingnya ngasal aja, nge-spam view cuma 2, 5, semuanya disubmit. Gitu kan? Jadinya apa? Yang buka campaign juga kecewa. Kenapa sih view-nya itu semuanya yang jelek-jelek? Makanya ya kalau di Clipo ya, kita pasang minimal claim, itu rata. Nah, di 1000 view. Nah, jadi kita di sini itu sangat Clipper friendly ya. Kenapa? Karena bahkan yang buka campaign juga nggak bisa atur minimal claim di Clipo. Ini udah aturan platform. Campaign siapapun minimal claimnya 1000 view udah bisa claim. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali yang sengaja bikin minimal claimnya tinggi. Tujuannya supaya apa? Sebenarnya ya, ini gue buka-bukaan aja. Kalau ada orang buka campaign Clipper, semakin tinggi minimal claim yang dia buat, maka Clipper akan semakin dirugikan. Ya, yang buka campaign akan semakin diuntungkan. Kenapa? Contoh, ada yang buka campaign, minimal claimnya dibuat 50.000. Wah, ini kejam nih. 50.000. Artinya apa? Ya kalian kalau misalnya video kalian nggak nyampe 50.000, sepeser pun kalian nggak akan dibayar. Rp1 pun nggak akan dibayar. Mau view kalian 20.000, mau view kalian 49.999, nggak akan dibayar. Kenapa? Karena kan minimal claim-nya 50.000. Berarti apa? Wah, ini adalah view gratis buat yang buka campaign. Gitu loh. Nah, menurut gue ini agak kejam ya. Nah, makanya di Clipo kita bikin minimalnya 1000 view gitu. Jadi buat teman-teman di sini perhatiin baik-baik. Balik lagi, video ini gue buat bukan untuk melarang kalian, oh jangan ngerjain campaign yang begini ya. Enggak. Yang penting kalian aware, kalian tahu gitu ya. Kalau kalian merasa, oh minimal claimnya cuma 50.000 view. Toh tiap clipping yang aku buat view-nya 1 juta kok. Nggak apa-apa dong. Ya udah silahkan kalian kerjain. Gitu loh. Tapi buat yang pemula-pemula gitu kan, ngejar 50.000 view ini kan susah payah, bos. Bener nggak? Kalau misalnya minimal 1000 view, menurut gua sih masih oke banget. Gitu loh. Karena kenapa? Simpelnya gini deh, 1000 view. Oke? Anggap ada campaign yang CPM-nya itu 2000. Lu dapat 1000 view, berarti kita bakal cairin ke lu Rp2.000. Lu bisa dibayar Rp2.000. Rp2.000 aja kita hitung, bos. Gitu loh, ini kalau diturunin lagi masa per Rp2, Rp2, kan agak ribet ya teman-teman ya. Makanya kita juga mau kalian serius sebagai Clipper. Ya, kejar 1000 view, langsung submit di Clipo. Oke? Dan, nah ini, ada lagi nih. Selain dari minimal claim, oke, ada juga satu jebakan. Batasan waktu. Wah, ini udah combo-combo nih. Oke. Maksudnya apa batasan waktu? Ada beberapa tempat yang memasang batasan waktu untuk kenaikan view video kalian. Contoh, ya kalian bikin video hari ini, posting hari ini. Kalian dibayar itu maksimal cuma bisa 7 hari. Ya, view 7 hari setelah posting. Oke, misalnya kalian posting hari ini. Ya udah, 7 hari kemudian mau view-nya berapapun, itulah maksimal yang bisa kalian dibayar. Jadi kalau misalnya di hari ke-7 kontenmu nggak FYP, hari ke-8 FYP, ya lu dibayarnya berdasarkan hari ke-7. Padahal kita tahu teman-teman, konten TikTok, Instagram sama aja. Kapan FYP-nya kita mana bisa nebak ya guys? Bener nggak? Bisa aja memang beruntung di hari pertama posting langsung FYP. Bisa setelah 2 minggu, bisa setelah 8 hari, bisa setelah 10 hari. Nah, ini teman-teman harus hati-hati yang batasan waktu seperti ini. Di Clipo, kita sistemnya simple teman-teman. Oke? Kita open campaign, ini ada budget nih. Misalnya budgetnya itu 100 juta. Oke? Nah, ketika kalian submit video, yang penting view 1000, yang penting kalian udah dapat 1000 view, kalian langsung submit. Tiap kenaikan view kalian akan terus dibayar. Setelah 7 hari, setelah 10 hari, setelah 14 hari, kalian tetap akan dibayar. Misalnya, hari ini view kalian 1000. Ya, kita anggap aja CPM-nya 1000 ya, supaya kalian lebih gampang. Kalian view-nya 1000, ya udah kalian dibayar Rp1.000. Besok view-nya naik jadi 10.000. Kalian akan dibayar Rp9.000, selisih 10.000 sama 1.000 yang kemarin. Besoknya naik lagi, jadi 100.000. Kalian akan dibayar lagi Rp90.000. Karena kan 10.000-nya udah dibayar kemarin-kemarin. Sampai di sini paham ya? Nah, sampai kapan kok terus-menerus akan dibayar? Nggak ada batasan waktu 7 hari, 10 hari, 14 hari.
sampai budget campaign ini habis. Oke, 100 jutanya habis, gitu ya, baru campaign-nya ditutup bareng-bareng. Semua Clipper nggak ada lagi yang bisa dapat tambahan bayaran. Kenapa? Karena campaign-nya sudah selesai. Nah, menurut gua, ini lebih fair. Kenapa? Karena ketika campaign selesai, ya udah, semua Clipper stop. Dapat bayarannya di sana. Nggak ada yang masih dapat bayaran, nggak dapat bayaran, ada yang udah 7 hari, ada yang belum 5 hari. Terlalu pusing lah, teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian, balik lagi, kalau kalian suka dengan sistem Clipo, ya silakan clipping di Clipo. Tapi kalau kalian suka yang ada batasan waktu, yang ada minimal klaimnya tinggi, ya silahkan di tempat lain, nggak masalah. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Kita bakal bahas tentang ruang diskusi. Nah, ini juga sering terjadi nih. Banyak sekali gue lihat platform-platform Clipper yang menutup ruang diskusi. Artinya apa? Itu ibarat kata gini loh. Kayak kalian itu misalnya kerja. Kalau misalnya diperlakukan secara adil, ya bagus gitu ya. Nggak perlu banyak diskusi, nggak perlu banyak komplain, nggak perlu nanya. Dan kalau kalian semua adalah Clipper yang jago, nggak apa-apa juga nggak ada ruangan diskusi. Kan nggak perlu nanya lagi, tinggal kerja. Nah, pertanyaan gua, satu, bagaimana kalau kalian itu adalah pemula? Kalau nggak ada ruangan diskusi, mau nanya siapa? Ya, karena balik lagi, mau berapa banyak modul pun kita bikin, yang namanya pemula tetap ada pertanyaan. Pasti dong, nonton modul nggak paham mau nanya. Bahas ini nggak paham mau nanya. Udah clipping sampai setengah, sistemnya error atau apa mau nanya. Nah, kalau ruangan diskusinya ditutup, kalian mau nanya ke siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian di-treat dengan tidak adil, atau ya ada sesuatu keputusan yang menurut kalian nggak adil, mungkin bayaran kalian tidak sesuai, video kalian dibilang nggak valid, gitu ya. Kalau nggak ada ruangan diskusi, kalian mau nanyanya ke siapa, gitu ya. Nah, makanya kalau di Clipo kita itu selalu bikin komunitasnya terbuka, gitu loh. Yang mau nanya bisa di sana, bahkan yang mau komplain juga bisa di sana. Secara publik. Kenapa? Karena kita tidak takut. Gitu loh. Kita tidak takut, kita yakin kita udah do our best. Kalau ada yang komplain, ya kita layani. Kita selesaikan. Kenapa? Misalnya, nggak jarang kok ada yang bilang, kok kenapa sih video aku ditolak? Ditulis di ruang diskusi publiknya kita. Kita nggak takut. Kenapa? Karena kita udah tahu. Yang kita lakukan, pengecekannya itu sudah fair. Kalaupun pengecekan kita salah, ya nggak apa-apa juga dia nanya di publik, kita jelaskan juga di publik. Oh iya, sorry. Ini kemarin ada pengecekan kita yang error. Videonya udah kita balikin untuk bisa dihitung kembali pembayarannya. Selesai. Sedangkan gue lihat banyak banget ya. Sedangkan gue lihat ada beberapa platform-platform yang menurut gue ya, mungkin takut gitu loh. Bobroknya itu dibahas di publik. Makanya ruangan publiknya itu atau diskusi publiknya sekalian ditutup. Jadi kalau Clippernya ada masalah, nggak ada yang tahu juga. Nah, balik lagi buat teman-teman, kalau kalian lebih suka platform ya atau komunitas yang ada ruang diskusi publiknya, kalian bisa nanya di ruangan publik, kalian bisa nongkrong, bisa ngobrol dengan banyak teman-teman Clipper lain, bahkan dengan tim internal dari platformnya sendiri, karena gue sendiri juga sering banget aktif di ruangan diskusinya kita ya. Silahkan join ke Clipo, gitu. Oke? Nah, kira-kira itu aja ya 3 jebakan yang menurut gue sering banget kena ke Clipper pemula. Gue harap kedepannya kita bisa sama-sama membentuk ekosistem yang lebih adil, lebih fair, dan lebih menyenangkan juga. Nggak cuma untuk Clipper, nggak cuma untuk klien, tapi juga untuk semua orang kita kembangin industri Clipper ini bareng-bareng supaya bisa sehat dan semakin berkembang. Kalau kalian suka video gue yang satu ini, pas banget. Kemarin gue udah sempat podcast dengan 2 Clipper jago di Clipo. Mungkin supaya kalian dapat gambaran seberapa menyenangkannya sih, atau gimana sih vibes dari Clipper-Clipper di Clipo, apakah hasilnya nyata. Gue rekomen kalian langsung klik video ini dan nonton podcast gue bareng 2 Clipper jago di Clipo. Kira-kira itu aja pembahasan gue hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. I'll see you on the next video.